Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas IF 20C yang beranggotakan Muhammad Syahril, Syifa Latifah Ahmad, dan Eva Senia akan mempresentasikan tentang struktur dasar sistem operasi. Baik, saya akan membacakan dari struktur dasar sistem operasi. Yang pertama, sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Dan yang kedua, sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan lebih atas. Yang ketiga, sistem dengan mesin maya. Sistem operasi melakukan simulasi mesin maya, memberikan fleksibilitas tinggi sampai memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan di mesin yang berbeda. Implementasi yang efisien merupakan masalah sulit karena sistem menjadi besar dan kompleks. Yang keempat, sistem dengan client-server. Server adalah proses yang menyediakan layanan dan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Yang kelima, sistem berorientasi objek. Layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan lain-lain. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kelebihan dan kekurangan serta karakteristik struktur dasar dari kelima sistem operasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan kekurangan dan kelebihannya. Untuk sistem monolitik memiliki karakteristik yaitu prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel sistem program dan kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver yang menyediakan sistem file penjadwalan, CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem host. Untuk contoh sistem operasinya, yaitu ada MS-DOS yang merupakan singkatan dari Microsoft Disk Operating System, yang yaitu sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Yang kedua, ada Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Adapun keunggulannya yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Lalu kelemahannya yaitu pengujian dan penghilangan kesalahan yang sulit. Yang kedua, sulit menyediakan fasilitas keamanan. Yang ketiga, terjadi pemborosan. Keempat, kesalahan pemrograman pada satu bagian prosedur menyebabkan matinya seluruh sistem. Lalu untuk sistem berlapis, ada karakteristiknya yaitu lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tertinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi.
Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka, masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan dan terdefinisi bagus. Contoh sistem operasinya yaitu THE yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa-mahasiswanya, serta sistem operasi Multics. Keunggulannya yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Yang kedua, setiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara mandiri. Yang ketiga, menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Lalu untuk kelemahannya yaitu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Ya, sistem dengan mesin maya. Karakteristik sistem ini mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multi-programming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Contoh sistem operasi yang menggunakan mesin maya adalah Windows NT, Linux, dengan DOS/ME. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah pengembangan sistem yang dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik, dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Kekurangan sistem ini adalah konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Berikutnya, sistem dengan klien server. Karakteristik sistem ini adalah proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level yang lebih tinggi sehingga kernel dibuat lebih sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Dan kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang digunakan ini sangat populer dengan sebutan microkernel. Contoh sistem operasi yang menggunakan klien server adalah Windows 2000 Server dan Linux. Keunggulan sistem ini adalah pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs di satu subsistem tidak akan merusak subsistem lainnya dan sangat mudah untuk diadaptasi untuk menjadi sistem tersebar. Kelemahan sistem ini adalah layanan yang dilakukan lambat karena harus memulai pertukaran pesan. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Sistem berorientasi objek. Karakteristik pada sistem ini adalah layanan yang diimplementasikan sebagai kumpulan objek akan menjadi struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu akan memberikan tipe yang menandai di properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan mengambil operasi yang didefinisikan pada objek data yang dikapsul dapat diakses dan dimodifikasi sedemikian rupa. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Contoh sistem operasi ini adalah Amoeba, Eden X, kernel, dan Windows NT. Keuntungan dari sistem ini adalah terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Kerugian yang digunakan pada sistem ini adalah sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum menyebar kepada keseluruhannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.